Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Subscribe King Pos, subscribe King Pos. Bersama King Pos kau kan bahagia. Suatu hari, terlihat Harley bersama adik bungsunya yang bernama Misty baru pulang dari rumah teman Misty. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, adiknya yang bernama Ashley langsung bertanya, apakah Harley membawa makanan untuk hari ini? Harley pun menjawab, ya. Lalu Ashley mengatakan bahwa malam ini Amber yang merupakan adik tertua Harley akan pergi untuk berpacaran. Jadi malam ini Ashley disuruh untuk menjaga Misty. Mendengar hal tersebut, Harley langsung menuju kamar Amber untuk menegurnya. Harley mengatakan pada Amber agar malam ini Amber tetap menjaga adik-adiknya, sedangkan Harley akan bekerja untuk mencari uang. Namun Amber malah mulai mengejek Harley dengan mengatakan Harley adalah pria yang tidak memiliki kehidupan, dan Amber tidak ingin seperti Harley yang harus terjebak dengan tanggung jawab sehingga tidak bisa menikmati indahnya pergaulan masa muda. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa terdiam saja. Malam harinya, setelah makan malam dan memberikan pengarahan pada Ashley untuk menjaga Misty, Harley langsung berangkat ke tempat kerjanya. Harley yang merupakan seorang karyawan supermarket melihat tetangganya yang bernama Collie sedang berbelanja. Collie yang melihat Harley terus menatapnya langsung menghampiri Harley sembari bertanya tentang keadaan Harley bersama adik-adiknya. Setelah sejenak mengobrol, Collie pun lantas berpamitan untuk pulang. Suatu malam saat Harley sedang tertidur, ia mendengar suara bising cocok tanam dari ruang tamu. Harley yang menyangka itu adalah maling, segera mengambil senjatanya dan langsung menuju ke ruang tamu. Harley yang melihat ternyata itu adalah Amber yang sedang bercocok tanam di sofa bersama pacarnya, langsung bergegas keluar dan menembakkan beberapa peluru ke udara. Pacar Amber yang mendengar hal tersebut, langsung bergegas pergi dari tempat tersebut dengan perasaan yang nanggung dan juga ketakutan. Harley pun langsung mengeluarkan sofa yang ada di ruang tamu tersebut dan membakarnya di halaman rumah. Esok harinya, Harley bersama Misty pergi ke penjara untuk menjenguk ibu mereka. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley yang terlihat kelelahan dan penuh dengan tekanan hidup, tiba-tiba pingsan. Sore harinya, Harley menemui Collie untuk menjemput Misty yang sedang bermain bersama Jody yang merupakan anak dari Collie. Terlihat di sini, Collie yang memang sering ditinggal suaminya dinas keluar kota, merasa selalu sakne jika melihat Harley. Setelah beberapa saat mengobrol, Harley pun pamitan untuk pulang ke rumah bersama Misty. Malam harinya, saat sedang bekerja, Harley kembali ditemui oleh Collie. Terlihat Collie yang selalu sakne saat melihat Harley, mengajak Harley mengobrol sejenak. Setelah Collie merasa saknenya semakin meningkat, ia langsung berpamitan pada Harley untuk segera pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat kakak dari ibu mereka yang bernama Mike datang untuk mengantar sekotak bir untuk Harley. Namun saat paman mereka tersebut memperlihatkan album foto dirinya saat masih muda, Amber dan Harley yang sontak mengejek penampilan pamannya tersebut, seketika membuat paman Mike langsung ngambek dan segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat Harley sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba ia terbangun dengan celana yang sudah melorot. Harley yang tiba-tiba merasa sangat sakne, langsung bergegas ke rumah Collie dan meminta tolong pada Collie untuk mau membantunya melepaskan rasa yang menyesakkan di dalam dadanya. Alhasil Collie yang juga sudah lama memendam rasa yang sama pada Harley dan mumpung suaminya sedang tidak ada di rumah, langsung bercocok tanam bersama Harley di pinggir sungai. Alhasil untuk pertama kalinya, Harley bisa merasakan cocok tanam bersama seorang wanita. Pagi harinya saat Harley sedang menuju pulang, ia melihat Ashley sedang bermain dengan senjata miliknya. Harley pun segera mengambilnya dan menyuruh Ashley untuk pulang bersamanya. Malam harinya saat sedang akan bekerja, Harley bertemu dengan Collie di parkiran supermarket. Di sini, Collie mengatakan pada Harley bahwa jika ia ingin bercocok tanam bersama dengannya, nanti malam sepulang kerja, Harley boleh datang ke rumahnya untuk bercocok tanam. Dikarenakan suaminya sedang pergi keluar kota. Mendengar hal tersebut, Harley pun lantas mengatakan, "Oke, say."
Singkat cerita, sepulang kerja, Harley pun lantas ke rumah Collie untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan subur milik Collie dengan menggunakan gaya se-freestyle mungkin. Pagi harinya, saat Harley pulang ke rumah, Amber langsung menemuinya dan mengatakan bahwa Ashley telah menemukan uang tabungan ibunya yang berjumlah $1.000. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung menemui Ashley untuk memintanya. Namun di sini, Ashley menolak untuk memberikan uang tersebut kepada Harley. Ashley pun mengatakan, karena ia yang telah menemukan uang tersebut, maka ialah yang berhak menggunakannya. Mendengar hal tersebut, Amber langsung merebut paksa uang yang dipegang Ashley dan segera beranjak menuju ruang makan. Di ruang makan, Amber mengatakan pada Harley bahwa ia butuh uang tersebut untuk mengurus SIM. Namun Harley mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pokok untuk semua penghuni rumah tersebut. Mendengar hal tersebut, Amber yang ingin mengambil uang yang ada di meja langsung direbut oleh Harley. Alhasil Amber pun langsung marah sembari mengatakan bahwa ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Harley yang pusing dengan sikap adik-adiknya langsung pergi ke rumah Collie untuk bercocok tanam. Namun Collie menolaknya dikarenakan anak-anaknya sedang bermain di dalam rumah. Namun Harley yang sudah pusing langsung menarik Harley masuk ke dalam rumah. Alhasil mereka pun mulai cocok tanam sampai cekicrot berulang kali tentunya coy. Setelah lega, sebelum Harley pulang, Collie mengatakan pada Harley bahwa ia tidak tahu kapan bisa menemui Harley lagi dikarenakan beberapa hari ini suaminya selalu pulang tepat waktu. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan, bagaimana kalau setiap Rabu malam, tepatnya pada saat jadwal Collie berbelanja, mereka berdua bertemu di sebuah bekas kantor tambang yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Mendengar hal tersebut, Collie pun menjawab, "Oke, Har." Alhasil, setiap Rabu malam, mereka pun bertemu di kantor tersebut untuk melakukan cocok tanam santuy. Suatu sore, saat Harley baru pulang ke rumah, ia melihat pacar Amber yang akan membawa Amber pergi dari rumah. Harley pun mencoba untuk mencegah Amber agar tidak pergi. Namun Amber yang masih marah dengan Harley langsung pergi dari tempat tersebut. Malam harinya saat Harley menemani Misty tidur, Misty mulai bercerita bahwa saat ayahnya meninggal, sebenarnya ia melihat kejadian tersebut. Misty mengatakan bahwa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya adalah Ashley. Namun ia pun tidak mengerti mengapa ibunya yang malah justru ditangkap oleh polisi. Harley pun bertanya pada Misty, mengapa Misty tidak mengatakan semua kejadian tersebut pada polisi. Misty pun menjawab bahwa ia sudah berusaha mengatakannya. Namun, polisi tidak mau mendengarkan keterangan dari seorang anak kecil seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Harley pun terlihat nampak semakin tertekan. Keesokan harinya, Harley kembali pergi ke penjara untuk menemui ibunya. Di sana, Harley mengatakan pada ibunya bahwa ia sudah tidak kuat untuk menopang dan merawat semua adik-adiknya. Dikarenakan itu semua bukanlah tanggung jawabnya. Harley pun menambahkan bahwa kini tubuh dan mentalnya sudah tidak mampu lagi. Sedangkan ibunya malah justru santai di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, ibu Harley pun mengatakan bahwa ia tidak sedang santai di penjara. Namun ia harus berada di penjara dikarenakan hal inilah yang terbaik. Lalu Harley pun mulai membahas tentang Ashley dan mulai memojokkan ibunya tentang kasus pembunuhan ayahnya. Ibu Harley yang sudah terpojok akhirnya dengan menangis mengatakan bahwa sebenarnya pada malam kejadian, Ashley tiba-tiba datang dan langsung mengarahkan senjata kepadanya, sembari mengatakan bahwa ia sangat cemburu dengan ibunya. Namun saat Ashley menembak, ayahnya pun langsung menutupi badan ibunya menggunakan badannya. Alhasil, ayah mereka pun akhirnya tewas. Mendengar hal tersebut, Harley yang sangat frustasi mulai meluapkan emosinya. Alhasil, ia pun ditarik keluar oleh para petugas penjara. Malam harinya saat Harley sedang bekerja, Amber datang menemuinya. Di sana, Amber mengatakan pada Harley agar Harley mau mencegahnya pergi keluar kota bersama pacarnya. Karena jika Harley tidak mau mencegahnya, maka ia akan meninggalkan Harley selamanya. Harley lantas mengatakan pada Amber bahwa ia ingin Amber tetap berada di rumah untuk menjaga adik-adik mereka. Mendengar hal tersebut, Amber pun terlihat sangat senang. Setelah selesai bekerja, Harley pun lantas membawa Amber pulang ke rumah. Malam harinya saat Harley sedang tidur, ia dikejutkan dengan Amber yang sudah berada di kamarnya sembari memegang cacing miliknya. Harley yang ketakutan pun lantas mengusir Amber agar segera keluar dari kamarnya. Namun Amber malah mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Harley sangat mencintai Collie. Namun sudah dapat dipastikan bahwa Collie tidak akan meninggalkan keluarganya demi Harley. Tapi jika Harley mau menyamankan diri bersama Amber, maka Amber tidak akan pernah meninggalkannya. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya, terlihat Harley menemui seorang
psikiater gratis yang bernama Betty. Di sana, Harley mulai menceritakan tentang semua kejadian yang terjadi di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang selalu menghajar semua anak-anaknya, sampai tentang adiknya yang bernama Amber yang sejak kecil memiliki kebiasaan setiap habis dihajar oleh ayahnya, langsung masuk ke dalam kamar Harley untuk memegang cacing Harley agar ia bisa tenang. Namun, hal tersebut justru membuat Harley merasa takut dan trauma dengan perilaku adiknya tersebut. Mendengar hal tersebut, Betty pun mengatakan bahwa Harley dan Amber tidaklah bersalah. Mereka hanyalah korban dari perilaku menyimpang ayahnya. Jadi, Harley tidak perlu takut dengan Amber. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya bisa menangis. Sepulangnya dari tempat Betty, Harley yang masih terlihat sangat tertekan dihampiri oleh Ashley. Di sana, Ashley mengatakan bahwa selama ini ia sangat cemburu dengan ibunya, dikarenakan ayahnya selalu saja menghajar semua anak-anaknya, namun tak sedikit pun pernah melakukan hal tersebut kepada ibunya. Bahkan parahnya lagi, setiap ayahnya menghajar anak-anaknya, ibu mereka hanya bisa terdiam saja tanpa berbuat apa-apa. Mendengar hal tersebut, Harley pun mengatakan bahwa apapun alasan Ashley tetap tidak boleh melakukan hal tersebut pada ibu mereka. Dikarenakan bukan hanya Ashley saja yang merasakan aksi ayahnya, namun semua anak-anaknya termasuk Harley pun juga merasakan hal tersebut. Setelah itu, Harley langsung beranjak pergi menuju bekas kantor tambang untuk menemui Collie. Namun alangkah terkejutnya Harley, ternyata Collie telah tewas di dalam kantor tersebut. Harley pun nampak sangat sedih melihat hal tersebut. Namun saat Harley hendak pulang, ia melihat Amber sambil membawa senjata mengatakan bahwa ia akan membunuh siapa saja yang berani merebut kakak yang paling ia sayangi dari dirinya. Mendengar hal tersebut, Harley pun hanya terdiam dengan wajah yang tambah frustasi. Malam harinya, Harley pun langsung menuju kantor polisi dan mengaku bahwa ia telah menghabisi nyawa tetangganya. Polisi pun lantas bertanya, mengapa Harley melakukan hal tersebut? Harley pun menjawab dengan ragu bahwa ia membunuh Collie karena Collie tidak mau diajak kawin lari bersamanya. Polisi yang merasa janggal dengan semua keterangan dari Harley lantas bertanya, mengapa Harley malah menyerahkan diri pada polisi? Harley yang tidak tahu ingin menjawab apa, langsung meminta pada polisi agar memperbolehkan dirinya untuk menelpon pamannya, dan polisi pun memberikan waktu untuk Harley untuk menelpon. Di sana, Harley bertanya pada pamannya tentang keadaan semua adik-adiknya. Paman Mike pun menjawab bahwa semua adik-adik Harley akan ia rawat dengan sebaik mungkin. Jadi, Harley tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka. Paman Mike pun menambahkan bahwa ia berharap agar Harley segera diberi hukuman mati saja karena perbuatan bodohnya tersebut. Mendengar hal tersebut, Harley pun langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, terlihat Betty menemui Harley di penjara. Betty mengatakan pada Harley bahwa ia yakin bukan Harley yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun, Harley mengatakan pada Betty bahwa ia kini sudah merasa lebih bahagia di dalam penjara daripada berada di luar sana. Mendengar hal tersebut, Betty pun berusaha untuk meyakinkan Harley bahwa di luar sana jauh lebih baik untuk masa depan Harley. Namun Harley yang sudah sangat putus asa hanya mengatakan bahwa ia sudah tidak punya semangat untuk menjalani hidup setelah semua yang telah terjadi. Lalu Harley pun bergegas masuk ke dalam penjara. Terlihat Betty mulai menangis mendengar isi hati dari Harley. Dan film pun akhirnya selesai. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bisu dan tuli yang sangat introvert bernama Dot. Ia sangat suka menyendiri dan sering menjauh dari kerumunan orang. Kemudian terlihat seorang gadis bernama Nina yang merupakan teman kecil dari Dot sedang bersama temannya yang bernama Michelle asik membicarakan seorang pria bernama Connor yang merupakan siswa paling populer di sekolah itu. Tidak selang berapa lama, terlihat Dot pergi meninggalkan kantin lalu mengurung diri di toilet sekolah. Beberapa saat kemudian, Nina mendatangi Dot untuk mengajaknya pulang. Setelah kematian ayahnya yang juga tuli, Dot kini menjadi yatim piatu. Beruntungnya, ibu Nina yang bernama Olivia bersedia menjadi orang tua angkat Dot. Di sebuah apotik, ayah Nina yang bernama Paul terlihat sedang membeli obat untuk Olivia. Tidak selang berapa lama, ia dihampiri guru Dot yang bernama Noni. Di sini, Bu Guru mengatakan pada Paul bahwa ia sangat berterima kasih dikarenakan Paul telah bersedia merawat Dot. Paul pun mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah masalah. Sesampainya di rumah, Paul langsung menemui Olivia yang terlihat sangat lelah karena telah bekerja seharian. Paul pun lantas membawa Olivia ke kamarnya dan langsung memberikan obat yang baru saja ia beli tadi. Saat makan malam, Paul menyarankan pada Nina agar belajar bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Dot. Namun Nina tidak memperdulikannya. Setelah selesai makan malam, Nina mengatakan bahwa malam ini ia akan menginap di rumah Michelle. Esok harinya di kantin sekolah, terlihat Michelle
Michelle memaksa Nina untuk segera berpacaran. Dikarenakan jika Nina masih jomblo saat lulus sekolah nanti, maka ia akan dianggap sebagai wanita yang gagal. Sementara itu, terlihat Dot memasuki sebuah ruangan musik dan ia mulai memainkan piano yang ada di sana. Connor yang melihat hal itu nampak sangat terkejut. Malam harinya, saat Dot hendak masuk ke kamarnya, tak sengaja ia melihat Paul dan Nina sedang bercocok tanam dengan gaya lumba-lumba. Dot yang kaget pun langsung segera masuk ke kamarnya. Pagi harinya, terlihat Dot masih galau memikirkan kejadian yang ia lihat semalam. Ia tidak menyangka kalau Paul yang dari dulu ia anggap merupakan pria yang baik bisa melakukan hal itu kepada anak kandungnya sendiri. Saat makan malam, Nina mengatakan kalau ia ingin pergi menonton bioskop. Namun Paul melarangnya. Nina pun mulai mencoba sedikit menggoda Paul. Alhasil, Paul pun seketika memperbolehkannya. Dengan syarat ia yang akan mengantar Nina ke bioskop. Sesampainya di bioskop, terlihat Dot memperhatikan Nina dan teman-temannya dari kursi atas. Dot sebenarnya sangat kasihan dengan keadaan Nina yang selalu diajak ayahnya untuk berolahraga cocok tanam bersama. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Nina. Saat tengah malam, Dot yang tidak bisa tidur memutuskan untuk keluar kamar. Namun, ia malah melihat Paul menuju ke kamarnya. Dot pun langsung kembali berpura-pura tidur. Di sini, Paul mulai berbicara pada Dot bahwa dirinya adalah pria yang sangat jahat. Dikarenakan telah mengajak anak kandungnya sendiri untuk berolahraga cocok tanam. Sementara itu, Nina yang sedang menginap di rumah Michelle mulai curhat bahwa ia sangat ingin pergi jauh untuk memulai kehidupan baru. Keesokan harinya, Connor mengundang Nina dan Michelle untuk nongkrong santuy. Namun, Nina menolaknya dikarenakan ia pasti tidak diizinkan oleh ayahnya. Saat pulang dari sekolah, terlihat Nina mendengar Dot sedang bermain piano di rumahnya. Di sini, Nina tak sengaja mendengar Dot berbicara. Alhasil, Nina pun akhirnya mengetahui bahwa Dot selama ini ternyata hanya berpura-pura bisu dan tuli. Keesokan harinya, Nina ingin mencoba mengetes Dot yang selama ini membohonginya. Nina menceritakan tentang kebenciannya terhadap ayahnya dan ia juga bercerita tentang rencana untuk menghabisi ayahnya tersebut. Namun di sini Dot masih saja berpura-pura tidak bereaksi pada ucapan Nina tersebut. Setelah itu, Dot kembali bermain piano di ruang sekolah. Saat bermain piano, terlihat Connor memperhatikan Dot dari luar. Saat Connor mencoba untuk berbicara pada Dot, Dot malah langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Malam harinya, Connor datang ke rumah Paul lalu mencoba meminta izin kepada Paul dan Olivia agar diperbolehkan membawa Dot ke rumahnya untuk mengerjakan tugas biologi. Tidak selang berapa lama, terlihat Michelle datang. Dot yang melihat Michelle memberikan bingkisan kepada Nina mulai curiga kalau bingkisan tersebut berisikan senjata untuk menghabisi Paul. Namun Dot tetap berpura-pura tidak tahu dan ia langsung segera pergi bersama Connor. Di sini, Michelle mengatakan bahwa ia ingin menunggu Connor di rumah Nina. Namun Paul yang tiba-tiba sakne langsung menyuruh Nina untuk menyuruh Michelle segera pulang. Di tempat lain, Dot yang melihat ambulans melintas mengira bahwa Nina telah berhasil menghabisi Paul. Dot pun langsung segera bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Dot mulai memeriksa isi dari bingkisan yang Michelle berikan pada Nina tadi. Ternyata isi bingkisan itu hanyalah buku pelajaran saja. Dot pun lantas mendatangi kamar Nina. Namun ia malah mendengar suara Paul yang sedang bercocok tanam dengan Nina. Lalu Dot sengaja memecahkan sebuah vas bunga. Mendengar hal itu, sontak Nina dan Paul langsung keluar dari kamar. Di sini Nina akhirnya menyadari bahwa Dot sedang berusaha menolongnya. Saat akan tidur, terlihat Dot menemani Nina yang sedang menangis di kamarnya. Pagi harinya, Nina kembali mengatakan bahwa ia akan segera menghabisi Paul malam ini. Terlihat Dot merasa mulai panik. Malam harinya, terlihat Dot menonton sebuah pertandingan basket. Dan setelah pertandingan selesai, Dot langsung mengajak Connor ke kolam renang. Di sini, Connor mulai curhat tentang rahasia hidupnya pada Dot, tanpa mengetahui bahwa Dot sebenarnya bisa mendengar semua ucapan dari Connor tersebut. Di rumah,
Saat Paul dan Olivia sedang membicarakan tentang masa depan Nina, Olivia yang mulai sakne langsung mengajak Paul untuk berolahraga cocok tanam. Namun Paul menolak ajakan tersebut dikarenakan ia sedang mempersiapkan staminanya untuk berolahraga cocok tanam dengan Nina. Di kolam renang, Dot yang sakne mendengar Connor bercerita tentang kebiasaannya colalai santuy, langsung mengajak Connor untuk berolahraga cocok tanam. Di rumah saat Nina baru pulang, ia melihat Paul yang sudah menunggunya. Sementara itu, setelah Connor dan Dot selesai berolahraga, Dot langsung segera bergegas pulang ke rumah. Di kamar Nina yang sedang menyetrika didatangi oleh Paul. Di sini, tanpa basa-basi, Paul langsung mengajak Nina untuk berolahraga. Namun, Nina menyuruh Paul untuk duduk sejenak sambil memejamkan mata karena ia akan memberikan kejutan pada Paul. Saat Paul sedang merem dan Nina akan menyerangnya menggunakan setrika, tiba-tiba terdengar suara Dot datang yang sontak menghentikan niat dari Nina tersebut. Akhirnya, Nina pun menggunakan rencana B, yaitu berpura-pura hamil dan meminta uang sebesar $1 juta untuk digunakan menghabisi anak Paul. Mendengar hal itu, Paul pun terpaksa memenuhi permintaan putrinya tersebut. Keesokan harinya, Connor mendatangi Dot dan meminta Dot untuk menjadi pasangannya di pesta perpisahan nanti. Namun di sini Dot menolaknya. Malam harinya, terlihat Nina dan Dot sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta perpisahan sekolah. Di sini Nina bercerita bahwa ia akan tetap menghabisi Paul saat ada kesempatan, dan setelah itu ia akan kabur dengan uang yang telah diberikan Paul kepadanya. Di kamar Nina, terlihat Paul diam-diam memeriksa tas Nina dan ia menemukan sebuah pembalut di dalamnya. Paul yang merasa dibohongi oleh Nina langsung memarahi Nina dengan cukup bersemangat. Dot yang mendengar Paul sudah sangat keterlaluan pada Nina, perlahan masuk ke kamar Nina dan langsung menyerang Paul menggunakan kawat piano sampai tewas. Terlihat Olivia sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Ternyata selama ini sebenarnya Olivia telah mengetahui semua yang terjadi antara Paul dan Nina. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ia sangat takut dengan Paul. Tidak selang berapa lama, terlihat Michelle datang untuk menjemput Nina dan juga Dot. Singkat cerita, setelah berganti baju, mereka bertiga pun langsung pergi ke pesta perpisahan sekolah dengan membawa barang bukti berupa pakaian mereka yang terdapat noda darah Paul. Sesampainya di pesta, Dot langsung berdansa dengan Connor. Namun Dot buru-buru pergi untuk menyusul Nina. Sesampainya di pinggir sungai, mereka pun langsung mengubur pakaian mereka yang terkena noda darah Paul tersebut. Di sini, Nina bertanya pada Dot, mengapa Dot berpura-pura bisu dan juga tuli. Dot pun lantas menjawab bahwa ia melakukan hal itu dikarenakan ia ingin lebih dekat dengan ayahnya yang juga bisu dan tuli. Setelah selesai, mereka berdua pun langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat sudah banyak polisi yang mendatangi rumah mereka. Di sini ternyata Olivia berkorban untuk putrinya dengan mengaku bahwa ialah yang telah menghabisi Paul. Terlihat Dot dan Nina sedang bermain piano bersama dengan perasaan bahagia karena telah terbebas dari Paul. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Tamara yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia pun lantas bergegas untuk mandi. Terdengar suara berita dari radio yang mengatakan bahwa sedang marak terjadi kasus hilangnya para gadis tanpa jejak. Para polisi pun masih belum bisa menemukan penyebab hilangnya para gadis tersebut. Kemudian Tamara pun mulai bersiap-siap untuk pergi menyusul kedua temannya yang bernama Brock dan Maddie ke sebuah rumah danau. Saat Tamara akan berangkat, ia ditemui oleh seorang pria bernama Jerry yang merupakan seorang polisi. Di sini, Jerry bermaksud untuk mengajak Tamara untuk PDKT. Namun, Tamara yang sedang terburu-buru mengatakan pada Jerry bahwa ia sudah ditunggu teman-temannya di rumah danau. Tapi, Tamara berjanji akan segera menelpon Jerry setelah sampai di sana. Dan Tamara pun berangkat menuju ke danau. Di tengah perjalanan, Tamara menelpon Maddie untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang OTW. Tidak selang berapa lama,
mesin mobil Tamara mati karena kehabisan bensin. Tamara pun lantas mencoba kembali menelpon Medi. Namun sial, ternyata di tempat itu Tamara sudah tidak bisa mendapatkan sinyal. Lalu tiba-tiba muncul dua orang pria yang kebetulan lewat di tempat itu, langsung menghampiri Tamara untuk membantunya. Pria tersebut bernama Murph dan Kibo. Pada awalnya Tamara mengira mereka adalah psikopat. Namun setelah melihat ketulusan mereka berdua membantunya, Tamara pun mulai tenang. Setelah mobil Tamara terisi penuh dengan bensin, Tamara pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lokasi, Tamara pun disambut hangat oleh Medi dan Brock. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat mereka bertiga akan bersenang-senang dengan pergi ke sebuah bar. Namun saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba mereka mendengar suara-suara yang muncul dari luar rumah. Mereka bertiga pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan saat Tamara membuka pintu, ternyata itu adalah Jerry yang merasa khawatir dengan keadaan Tamara yang tak kunjung menelponnya dan juga tidak bisa ditelepon. Melihat Jerry sangat ingin PDKT dengannya, Tamara pun mengatakan bahwa ia akan menemui Jerry esok pagi. Mendengar hal itu, Jerry pun langsung pamit pulang. Setelah itu, mereka pun segera berangkat menuju ke bar. Sesampainya di sana, mereka pun mulai memesan minum-minuman asoy. Namun tidak selang berapa lama, terlihat ada dua orang pria misterius yang memesankan minuman untuk mereka bertiga. Namun salah satu minuman dimasuki sebuah ramuan khusus oleh pria tersebut. Setelah minuman tersebut diberikan bartender kepada Tamara dan kawan-kawan, mereka pun langsung meminumnya. Tidak selang berapa lama, terlihat Tamara mulai merasakan pusing-pusing oleng. Ia pun lantas menuju keluar bar untuk mencari udara segar. Namun sesampainya di luar, tiba-tiba Tamara malah pingsan. Melihat Tamara telah tumbang, dua pria misterius yang ternyata adalah Murph dan Kibo langsung membawa Tamara menuju ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Murph dan Kibo langsung memanggil ayah mereka yang bernama Bob. Tamara yang telah sadar dan melihat mereka telah pergi, langsung turun dan bersembunyi di bawah mobil. Namun saat para psikopat itu kembali bersama ayahnya, dengan sangat mudah mereka berhasil menemukan Tamara yang sedang bersembunyi. Alhasil Tamara pun langsung segera dibawa masuk ke dalam gudang. Di sana Tamara pun mulai diikat agar tidak bisa kabur. Di sini Tamara bertanya, apa alasan mereka menangkapnya? Mereka pun lantas menjelaskan bahwa mereka sengaja menangkap banyak gadis karena itu sudah menjadi tradisi dari keluarga mereka, di mana mereka sengaja menangkap gadis cantik untuk diperkosa sampai bunting lalu dihabisi agar bisa masuk ke dalam surga. Mendengar hal itu, Tamara pun lantas mengatakan bahwa ia merupakan seorang penyihir yang akan segera mengutuk mereka semua. Lalu tiba-tiba Tamara mulai bergetar sejenak lalu muntah, dan muntahan tersebut terkena baju Kibo. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung segera kembali masuk ke dalam rumah. Ketika Kibo sedang membersihkan bajunya, ia bertanya pada Murph dan juga ayahnya mengenai ucapan Tamara tentang dirinya yang merupakan seorang penyihir. Murph dan Bob pun lantas menjelaskan bahwa Tamara bukanlah seorang penyihir. Tamara melakukan hal itu hanya untuk menakut-nakuti mereka bertiga saja. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menyiapkan makan malam. Di dalam gudang, Tamara langsung mengeluarkan ponselnya, lalu segera menelpon Jerry dengan bantuan fitur ponsel yang bisa dikendalikan dengan suara. Namun, Jerry tidak bisa dihubungi, dan dengan terpaksa, Tamara hanya mengirimkan pesan suara pada Jerry. Itu pun hanya beberapa kata saja, sebelum akhirnya pesan itu terputus karena ponselnya kehabisan baterai. Di luar gudang, terlihat Murph yang akan memindahkan mobilnya dikejutkan dengan munculnya sosok berpakaian putih di hadapannya. Murph yang ketakutan langsung menabrak sosok tersebut. Namun ketika Murph mengeceknya di kolong mobil, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari sosok tersebut. Murph pun mulai berpikir bahwa sosok itu merupakan iblis yang dipanggil oleh Tamara. Setelah memindahkan mobilnya, Murph, Kibo, dan Bob mulai makan malam bersama-sama. Setelah selesai makan malam, Bob pun mulai berdiam diri di kamarnya sambil melakukan colalai santuy dengan bahan beberapa rambut dari gadis-gadis yang pernah ia tangkap sebelumnya. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba pintu kamarnya mendadak terbuka sendiri. Bob yang mengira itu perbuatan dari anaknya, mulai memarahi Murph dan Kibo agar tidak membuka pintu kamarnya tanpa izin. Mendengar hal itu, Kibo dan Murph pun hanya terdiam saja, dikarenakan mereka sama sekali tidak merasa telah melakukan hal tersebut. Lalu ketika Bob kembali ke kamarnya, ia pun seketika berteriak terkejut karena melihat ada tulang yang tiba-tiba berada di kasurnya. Terlihat Murph dan Kibo merasa sangat bingung kenapa tulang itu bisa berada di atas kasur ayahnya. Di sini Kibo pun mulai percaya bahwa keluarganya telah dikutuk oleh Tamara. Bob pun lantas menyuruh Kibo untuk membersihkan kamarnya, sedangkan ia dan Murph langsung menuju gudang tempat Tamara berada. Sesampainya di gudang, mereka pun mulai menanyai Tamara bagaimana Tamara bisa melakukan hal-hal mistis tersebut. Melihat Murph dan Bob bingung,
Tamara hanya tersenyum saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di sekitar gudang. Mereka pun segera keluar dari gudang. Karena tidak menemukan apa-apa, mereka pun kembali masuk ke dalam gudang. Terlihat di dalam gudang sudah ada sebuah simbol bintang di dekat Tamara. Merasa ketakutan, mereka pun lantas segera kembali masuk ke dalam rumah. Di rumah Jerry, terlihat Jerry akhirnya menerima pesan suara dari Tamara. Mendengar pesan dari Tamara yang meminta tolong, Jerry pun langsung segera mencari Tamara. Di gudang, terlihat Tamara didatangi oleh Kibo. Di sini Kibo bertanya, apakah Tamara memang benar seorang penyihir? Karena jika benar, maka berarti ia dan keluarganya tidak bisa mengirim Tamara kembali ke surga. Kibo pun mulai membuka rahasia mengenai ajaran ayahnya. Jadi ternyata kedua anak Bob yaitu Kibo dan Murph merupakan anak yang sangat taat pada agama. Namun Bob telah mengajarkan ajaran yang menyimpang demi memuaskan sifat psikopatnya. Jadi selama ini Murph dan Kibo berpikir bahwa mereka adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menciptakan banyak malaikat di surga. Mereka memiliki keyakinan jika seorang gadis yang sangat cantik merupakan seorang malaikat yang turun ke bumi dan mereka harus mengirimnya kembali ke surga dengan cara membuat gadis tersebut bunting lalu dihabisi. Agar saat kembali ke surga, para gadis tersebut memiliki teman yaitu seorang bayi yang lucu. Mendengar hal itu, Tamara pun nampak terkejut sekaligus kasihan pada Kibo. Tamara pun lantas mengatakan bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang penyihir. Mendengar hal itu, Kibo yang tadinya hendak melepaskan Tamara, akhirnya mengurungkan niatnya dikarenakan kalau Tamara bukan penyihir, artinya Tamara merupakan seorang malaikat yang wajib untuk dikirim kembali ke surga. Di dalam rumah, Murph yang sedang tertidur nampak mulai kembali diganggu oleh sosok berpakaian putih. Murph yang ketakutan langsung menuju ke kamar Bob. Di sana mereka melihat tulisan di tembok dan juga sebuah salib yang terbalik. Di sini, akhirnya mereka semua pun sangat yakin bahwa Tamara merupakan seorang penyihir asli. Pagi harinya, mereka melakukan pengusiran roh jahat pada tubuh Tamara agar jiwa Tamara menjadi murni kembali. Di sini, Bob memerintahkan Tamara agar mau percaya pada Tuhan. Awalnya, Tamara tidak bersedia mengatakannya. Namun, setelah beberapa kali dicelupkan ke dalam air, alhasil Tamara pun mengatakan bahwa dirinya percaya pada Tuhan. Setelah itu, Tamara langsung kembali dibawa masuk ke dalam gudang. Di gudang, mereka pun kembali dikejutkan dengan banyak simbol iblis yang tergantung di tempat itu. Bob pun langsung menyuruh Murph dan Kibo untuk segera membakar simbol-simbol tersebut. Singkat cerita, saat para psikopat itu sedang sibuk masing-masing, terlihat Tamara mulai berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatannya. Setelah berhasil bebas, ia pun langsung mengambil garpu rumput dan mulai mendekati Kibo yang sedang menggali tanah. Di sini, Tamara berusaha untuk menyadarkan Kibo bahwa dia bukanlah seorang pekerja Tuhan, karena pekerja Tuhan tidak berada di atas bumi, melainkan tinggal di dalam surga. Apalagi pekerjaannya adalah untuk menciptakan bayi malaikat dari gadis cantik. Menurut Tamara, Kibo lebih cocok dipanggil sebagai pekerja iblis, dikarenakan semua yang dilakukan oleh Kibo dan keluarganya sangat mirip dengan pekerjaan iblis. Kibo yang merasa kebingungan dengan perkataan Tamara, tiba-tiba langsung melakukan bundir menggunakan garpu rumput Tamara. Kibo melakukan hal itu karena ia sudah lelah melakukan pekerjaan yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Tidak selang berapa lama, Murph yang melihat Tamara sudah berhasil bebas, langsung berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengejar Tamara menuju ke dalam hutan. Di tempat lain, terlihat Jerry bertanya pada bartender tempat Tamara berpesta bersama teman-temannya kemarin mengenai keberadaan Tamara. Di sini, bartender itu mengatakan bahwa ia sempat melihat Tamara dibawa oleh dua pria misterius yang sempat membelikan minuman untuk Tamara dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Jerry pun langsung melakukan patroli keliling kota untuk mencari keberadaan Tamara. Di hutan, terlihat Tamara masih melakukan kejar-kejaran di dalam hutan. Dalam kejar-kejaran itu, Murph mulai kehilangan jejak dari Tamara. Sementara Tamara terlihat sedang bersembunyi di balik tebing. Tamara yang melihat Murph tepat di bawah tebing, langsung segera menyerangnya sampai tumbang. Melihat Murph telah pingsan, Tamara pun langsung segera membawa Murph ke suatu tempat. Sementara itu, Bob yang berada di rumah merasa sangat kebingungan mencari Murph dan Kibo. Terlihat Bob sangat terkejut saat melihat Kibo telah tewas di halaman. Lalu Bob pun segera masuk ke dalam hutan untuk mencari Murph. Namun sial, ia malah justru pingsan karena dikagetin sama seorang wanita berpakaian putih. Di sini akhirnya terungkaplah fakta bahwa ternyata yang menggunakan pakaian putih itu tak lain merupakan Brock dan juga Maddie yang ingin membantu Tamara yang telah ditangkap oleh Bob dan anak-anaknya. Kemudian mereka pun menaruh Bob dan Murph di sebuah tiang
memegang salib, yang di bawahnya terdapat simbol iblis. Jadi, Tamara, Maddie, dan Brock ini merupakan penganut iblisisme yang sengaja membiarkan salah satu dari mereka ditangkap oleh Bob dan anak-anaknya agar mereka bertiga bisa menghabisi keluarga psikopat tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka langsung menghabisi Bob dan Murph di tempat itu. Jerry yang mendengar suara tembakan langsung segera bergegas pergi ke sumber suara tersebut dan berhasil menemukan Tamara yang sedang bersama dengan Maddie dan Brock. Jerry pun segera membawa mereka bertiga kembali ke rumahnya masing-masing. Terlihat Tamara dan Brock sedang melihat ada sebuah berita orang hilang di internet. Tamara pun mengatakan bahwa mereka bertiga harus mulai beraksi kembali. Suatu hari, seorang mahasiswa seni lukis yang bernama Noel terlihat sedang fokus melukis seorang wanita tanpa benang. Namun seketika fokusnya mulai terganggu ketika salah satu teman sekelasnya yang bernama Shane mengatakan bahwa sepertinya model yang sedang mereka lukis terlihat terus memandangi dirinya. Setelah mendengar hal tersebut, Noel pun kembali melanjutkan melukis. Very nice. Saat pulang kuliah, terlihat Noel sedang berjalan bersama dengan sahabat sekaligus tetangganya yang bernama Sky. Malam harinya, Noel terlihat sedang akan melanjutkan lukisannya. Namun Noel yang mendengar ada percakapan dari luar, lantas melihat melalui jendela. Dan Noel pun melihat Sky bersama dengan kekasihnya sedang santuy sambil melakukan adegan pembuka cocok tanam. Pagi harinya, terlihat Noel mempresentasikan lukisannya di depan kelas. Lalu dosen Noel menyuruh mahasiswa yang lain untuk memberi penilaian. Terlihat sebagian besar mahasiswa memberikan penilaian buruk pada lukisan Noel. Bahkan Pak dosen pun tidak menyukai lukisan Noel. Oh ya, untuk informasi bahwa lukisan Noel ini merupakan tugas akhir untuk kelulusannya. Di taman kampus, Noel yang sedang duduk dihampiri oleh salah satu teman sekelasnya yang bernama Luke. Di sana, Luke mengundang Noel untuk nanti malam bersedia datang ke rumahnya. Dikarenakan Luke dan teman-temannya akan membuat pesta. Mendengar hal tersebut, Noel pun menjawab, "Oke." Malam harinya, terlihat Noel sedang berdandan secantik mungkin untuk pergi ke acara pesta di rumah Luke. Tidak selang berapa lama, Sky pun datang. Sky yang melihat Noel hendak ke pesta, lantas mengajari Noel cara agar menjadi wanita yang menarik untuk pria. Singkat cerita, sampailah Noel di rumah Luke. Luke yang melihat Noel sudah datang, langsung segera menghampirinya. Di sana, Luke mulai bercerita tentang lukisannya. Noel yang memang sangat menyukai seni, terlihat sangat antusias mendengarkan cerita dari Luke. Setelah selesai bercerita, Luke lantas mengajak Noel untuk masuk ke dalam kamarnya. Luke mengatakan pada Noel bahwa ia ingin menunjukkan sebuah karya seni lain ciptaannya. Tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar, tiba-tiba Luke langsung menyerang Noel dengan serangan alat percocok tanaman yang sangat tidak sopan. Dikarenakan Noel belum pernah bercocok tanam sebelumnya, Noel pun berusaha menolak serangan tersebut. Namun karena Luke sudah sangat memuncak, alhasil percocok tanaman dengan ketidaklembutan pun terjadi, yang pastinya saya tidak tayangkan. Jadi silahkan DM ke Instagram saya ya guys, untuk info selanjutnya. Hahaha. Oke lanjut. Setelah selesai, Noel pun dengan perasaan yang sangat hancur segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Noel yang sudah merasa kotor langsung menyeburkan dirinya ke dalam kolam. Pagi harinya, Noel yang masih terlihat trauma didatangi oleh Sky. Di sana, Sky yang melihat Noel lemas langsung bertanya, "Ada apa, Noel?" Noel pun lantas menceritakan apa yang telah ia alami semalam. Mendengar hal tersebut, Sky menyarankan agar Noel tak menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termasuk pihak kampus. Karena dulu pernah ada kejadian sama dengan yang dialami oleh Noel, namun saat si korban melaporkan pada pihak kampus dan polisi, si korban tersebut malah divonis mengidap gangguan jiwa. Alhasil, si korban menjadi semakin terpuruk, sedangkan sang pelaku tetap bisa bebas dengan hati yang riang dan gembira. You okay?
Siang harinya, Noel mencoba untuk menemui psikiater kampus. Di sana, Noel menceritakan semua kejadian yang telah ia alami, dan Noel berharap Noel bisa mendapatkan dukungan dari pihak kampus. Namun ternyata, psikiater kampus tersebut malah justru menanyai Noel dengan pertanyaan seolah-olah Noel mengalami gangguan jiwa. Noel yang mulai merasa bahwa psikiater kampus tersebut tidak beres, langsung bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Noel mendapatkan pesan dari Luke yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Noel malam ini di rumahnya. Noel yang melihat pesan tersebut berusaha memberanikan diri untuk menemui Luke, berharap Luke menyesali perbuatannya. Malam harinya, Noel pun mendatangi rumah Luke. Namun di sana terlihat Luke sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan Luke mengatakan bahwa ia bangga dengan apa yang telah ia lakukan pada Noel. Mendengar hal tersebut, Noel yang sangat marah terus berusaha memaksa Luke untuk meminta maaf kepadanya. Namun Luke tetap menolaknya. Noel yang habis kesabaran tidak sengaja mendorong Luke dari lantai atas. Alhasil Luke pun tewas dengan kepala yang retak. Noel yang melihat hal tersebut langsung bergegas pulang ke rumah. Esok harinya, Noel yang sedang duduk di taman kampus tiba-tiba didatangi oleh polisi untuk diberi beberapa pertanyaan. Polisi mengatakan pada Noel bahwa ia telah melihat isi ponsel dari Luke dan satu-satunya orang yang Luke hubungi sebelum meninggal adalah Noel. Noel pun mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang meninggalnya Luke. Setelah mampu menjawab pertanyaan polisi dengan santai, Noel pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Noel mencoba untuk mencari informasi. Apakah ada orang lain yang pernah menjadi korban seperti dirinya? Alhasil, Noel menemukannya. Namun kasus tersebut terjadi di kampus lain. Jadi di artikel yang Noel baca, ada seorang mahasiswi yang pernah mengalami percocok tanaman dengan tidak sopan oleh 3 mahasiswa sekaligus. Namun, pelaku malah divonis bebas, sedangkan korbannya harus mendapatkan hukuman sosial berupa hinaan cibiran oleh semua orang karena dianggap wanita free cocok tanam. Keesokan harinya, Noel mencoba untuk menemui korban dari percocok tanaman tersebut. Wanita ini bernama Lindsay. Di sana, Lindsay menceritakan semua kejadian yang ia pernah alami. Lindsay pun memberikan informasi lengkap para pelaku pada Noel. Malam harinya, Noel yang telah mendapatkan informasi dari Lindsay bahwa malam ini salah satu pelaku sedang mengadakan pesta di rumahnya, lantas berniat untuk mendatangi pesta tersebut. Noel kini punya tujuan yaitu akan menghukum semua pelaku cocok tanam liar. Dengan memakai wig dan juga topeng, Noel pun mulai melancarkan aksinya. Setelah masuk di ruangan pesta, Noel mulai mencari sang pelaku. Ketika Noel sudah menemukan sang pelaku yang bernama Mark, Noel pun mulai mengeluarkan jurus menggoda ala percocok tanaman. Mark yang memang pada dasarnya gampangan, akhirnya terjerat dengan godaan tersebut. Alhasil, Noel pun langsung dibawa oleh Mark masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Mark langsung menyerang Noel dengan jurus cocok tanamnya yang luar biasa. Namun Noel yang sudah membawa minuman yang telah diberi obat, meminta Mark untuk meminumnya terlebih dahulu, dan Mark pun meminumnya. Setelah itu, mereka pun langsung bercocok tanam. Namun di pertengahan cocok tanam, tiba-tiba Mark tersedak dan tidak mampu bernafas. Alhasil, Mark pun harus tewas sebelum ia mengeluarkan benih-benihnya di sawah yang subur itu. Oke, terlalu puitis nggak sih? Oke, kita lanjut. Sesampainya di rumah, Noel kembali memperbaiki lukisannya. Kini, ia melukis sesuai dengan isi hatinya. Hal itu akhirnya membuat lukisannya terlihat hidup. Keesokan harinya, Noel kembali mempresentasikan lukisannya. Dan kali ini, semua orang memberikan penilaian positif pada lukisan Noel tersebut. Bahkan, Bapak dosen merasa sangat kagum dengan hasil lukisan Noel tersebut. Sepulangnya dari kampus, Noel kembali mengawasi pelaku yang kedua, yaitu Bob. Ketika Bob hendak masuk ke kamar, terlihat Noel ikut masuk ke kamar dan langsung menggoda Bob. Bob yang mungkin agak kurang cerdas, langsung menerima godaan Noel dengan sangat baik. Alhasil, Noel pun berhasil menewaskan Bob dengan cara menendang telur cacingnya Bob dan membenturkan kepalanya Bob di wastafel. Saat Bob pingsan, Noel lantas memegang leher Bob sampai tewas. Sore harinya, Noel kembali mengawasi pelaku yang ketiga,
yaitu Bram. Terlihat Bram sedang berlatih lari. Setelah selesai, Bram yang sedang mandi langsung didatangi Noel dengan membawa palu. Alhasil Bram pun harus tewas juga. Keesokan harinya, petugas kepolisian yang mencurigai Lindsay mencoba menemui Lindsay. Polisi tersebut mengatakan pada Lindsay bahwa Mark, Bob, dan Bram telah tewas. Mendengar hal tersebut, Lindsay mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan semua itu. Karena polisi tidak memiliki bukti apa-apa, akhirnya polisi pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Noel masuk ke rumah Sky. Namun saat Noel sedang memanggil Sky, Sky tak menjawab. Noel yang khawatir pun lantas menuju ke kamar mandi. Alhasil Noel menemukan Sky yang sedang melukai dirinya sendiri. Noel pun langsung berusaha untuk menenangkan Sky. Setelah Sky tenang, Noel lantas bertanya pada Sky apa yang terjadi. Sky pun akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dulu ia juga merupakan korban dari percocok tanaman liar yang tidak sopan. Bahkan parahnya, sekujur tubuhnya mengalami luka-luka yang sangat menyakitkan. Dan hal itulah yang membuat Sky tiba-tiba melukai dirinya sendiri ketika ia teringat kejadian tersebut. Namun saat Noel bertanya siapakah pelakunya, Sky tidak ingin mengatakannya karena kejadian tersebut sudah sangat lama. Dan juga kasus tersebut sudah ditangani oleh polisi. Walaupun keputusan pengadilan mengatakan bahwa Sky telah mengalami gangguan jiwa, sedangkan sang pelaku tetap bisa bebas dengan hati yang riang dan gembira. Keesokan paginya, Noel mencoba untuk mencari informasi tentang pelaku dari kasus Sky. Namun sayang, Noel tak menemukan informasi apa-apa. Karena tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya Noel memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Noel mengatakan pada petugas bahwa ia ingin melihat informasi tentang kasus percocok tanaman ilegal di lingkungan kampus. Noel beralasan bahwa informasi tersebut akan ia jadikan bahan untuk penelitiannya. Alhasil, polisi pun mempersilahkan Noel untuk masuk ke ruangan berkas perkara. Di ruangan tersebut, Noel mulai mencari berkas milik Sky. Dan setelah Noel menemukan berkas milik Sky, Noel pun mulai mengelabui polisi agar bisa membawa berkas tersebut pulang. Dan akhirnya, Noel pun berhasil membawa berkas tersebut. Sesampainya di rumah, Noel pun langsung membuka berkas tersebut. Di sana, ia menemukan berkas keterangan dari psikolog kampus yang memvonis Sky mengalami gangguan jiwa. Noel yang akhirnya mengerti bahwa masalah sebenarnya mengapa para pelaku tidak terjerat hukum adalah keterangan dari psikolog kampus, langsung menemui ibu psikolog kampus tersebut. Di sana, Noel mulai mengancam ibu psikolog kampus dengan mengatakan bahwa jika ibu psikolog kampus tetap memberikan keterangan palsu pada polisi di setiap ada kasus kriminal di kampus tersebut, maka Noel akan melakukan hal yang sangat buruk pada dirinya. Mendengar hal tersebut, ibu psikolog kampus pun akhirnya mengatakan bahwa ia hanya dibayar oleh pelaku selama ini. Namun ia berjanji, mulai sekarang ia tidak akan memberikan keterangan palsu lagi. Mendengar hal tersebut, Noel pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Malam harinya, Noel kembali mempelajari berkas dari polisi tadi. Dan alhasil, Noel pun menemukan informasi lengkap dari sang pelaku, yang ternyata bernama Kelvin. Dan tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung bergegas menuju ke rumah Kelvin. Sesampainya di rumah Kelvin, Noel mencoba merayu Kelvin dengan mengatakan bahwa ia sedang butuh bantuan karena mobilnya sedang mogok. Kelvin pun langsung bergegas menuju ke mobil Noel. Namun sial untuk Kelvin, saat Kelvin akan mulai memeriksa mobil, Noel langsung menyetrum leher Kelvin sampai pingsan. Lalu Noel pun memasukkan Kelvin ke dalam bagasi mobil. Singkat cerita, Kelvin yang ternyata dibawa oleh Noel di sebuah lapangan basket kampus dengan keadaan terikat mulai ditanya-tanyai oleh Noel. Mengapa Kelvin tega melakukan hal seperti itu kepada Sky? Di sana Kelvin memohon agar segera dilepaskan. Kelvin mengatakan bahwa ia telah bertobat dan ia pun telah menyesali semua perbuatannya. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba terdengar ada suara polisi datang. Mendengar hal tersebut, Kelvin pun mulai berteriak meminta tolong. Noel yang mulai panik langsung menyerang bahu Kelvin menggunakan gunting dan segera lari dari tempat tersebut. Alhasil, adegan kejar-kejaran singkat pun terjadi. Sesampainya di rumah, Noel langsung segera mengganti bajunya. Terlihat, Noel masih terlihat sangat panik. Pagi harinya, Sky didatangi oleh polisi.
Polisi mengatakan pada Sky bahwa Kelvin sedang mengalami koma di rumah sakit dikarenakan ada yang telah menyerangnya tadi malam. Sky yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut dan Sky pun langsung pergi meninggalkan polisi tersebut. Di kampus, saat Noel sedang melukis, ia didatangi Pak dosen yang mengatakan bahwa Noel diminta oleh pihak kampus untuk berpidato saat acara wisuda nanti. Itu dikarenakan lukisan Noel merupakan lukisan yang terbaik tahun ini. Mendengar hal tersebut, Noel pun terlihat sangat senang. Di rumah, Sky yang mencurigai Noel langsung memeriksa rumah Noel. Di sana, Sky akhirnya menemukan baju bekas darah milik Noel dan juga foto Sky pada berkas kasusnya. Melihat hal tersebut, Sky pun terlihat sangat sedih. Malam harinya, ketika Noel pulang, Sky langsung mulai menginterogasinya. Di sana, Sky mengatakan bahwa karena perbuatan Noel, kini Sky mulai kembali harus berurusan dengan polisi. Padahal, Sky hanya ingin bisa melupakan semua kejadian buruk yang pernah ia alami dulu dan tidak ingin berurusan lagi dengan polisi. Noel pun mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi dikarenakan Kelvin telah ia bunuh semalam. Namun Sky langsung mengatakan pada Noel bahwa Kelvin masih hidup, ia hanya koma saja. Mendengar hal tersebut, Noel pun langsung mengatakan pada Sky bahwa Sky tidak perlu khawatir karena besok pagi Noel akan segera menyerahkan diri ke polisi agar Sky tidak perlu lagi berurusan dengan polisi. Pagi harinya, saat Noel sedang bersiap untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, melihat ada sebuah surat dari Sky yang mengatakan bahwa penyerangan pada Kelvin adalah tanggung jawabnya. Melihat hal tersebut, Noel pun langsung menuju ke kamar mandi dan terlihat Sky telah tewas di dalam kamar mandi tersebut. Singkat cerita, acara wisuda pun tiba. Terlihat Noel dipanggil untuk mengisi pidatonya. Di tempat lain, Kelvin yang telah sadar langsung memberikan keterangan pada polisi. Alhasil, polisi pun langsung menuju kampus Noel. Saat sedang berpidato, Noel melihat beberapa polisi telah datang untuk menangkapnya. Terlihat salah satu polisi merasa sangat terharu dengan pidato Noel. Karena dalam pidatonya, Noel mengatakan bahwa keadilan harus selalu ditegakkan, apapun yang terjadi. Lalu setelah selesai berpidato, Noel pun langsung turun dari podium, lantas melempar toganya. Di akhir cerita, saat Noel sedang menuju pulang, ia langsung ditangkap oleh polisi. Dan film pun akhirnya selesai. Review film terbaik hanya bersama King Boss. Konten-konten menarik hanya dari channel King Boss. Subscribe King Boss. Subscribe King Boss.